Komisi Pemilihan Umum KPU RI menyatakan terdapat 43 daerah yang hanya memiliki satu pasangan bakal calon kepala daerah. 43 wilayah itu terdiri dari 1 provinsi, 37 kabupaten, dan 5 kota. Jumlah 43 bakal calon tunggal ini meningkat dibandingkan jumlah calon tunggal pada pilkada terakhir pada 2020 yakni 25 calon tunggal. Namun secara persentase angkanya menurun. Sesuai pasal 135 Peraturan KPU PKPU nomor 10 tahun 2024, KPU Provinsi, Kabupaten, Kota yang menerima pendaftaran calon tunggal dapat memperpanjang masa pendaftaran. KPU juga mempersilakan partai politik yang telah mengusung pasangan calon jika ingin mengubah dukungannya. Lalu bagaimana cara KPU untuk mengurangi fenomena kota kosong dalam Pilkada Serentak 2024 dan apakah ada perpanjangan masa pendaftaran calon kepala daerah? Untuk mendiskusikan hal ini kita akan berdialog dengan Komisioner KPU Idham Holik. Selamat pagi Bapak. Oke, Pak Idham, informasi terakhir ini ada 43 jumlah pendaftar ini yang telah mendaftarkan. Apakah ada angka terbaru ataupun potensi peningkatan calon tunggal ini, Pak? Pak Idham, mohon maaf ini suaranya belum terdengar. Oke, siap. Oke. Sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran bakal pasangan calon pada tanggal 29 Agustus 2024 jam 23:59 itu ada 1 provinsi dengan 1 pasangan calon telah mendaftar dan ada partai yang belum mendaftar. Selanjutnya ada 42 kabupaten kota yang tersebar di 22 provinsi. Sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran itu 1 pasangan calon. Undang-Undang Pilkada memerintahkan kepada KPU untuk memperpanjang masa pendaftaran tersebut dan rencananya KPU di daerah itu akan melakukan perpanjangan masa pendaftaran mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 September 2024 yang tentunya sebelumnya dilakukan sosialisasi agar diharapkan nanti setelah pasca pendaftaran diperpanjang ini calon lebih dari 1, karena memang Undang-Undang Pilkada itu menginginkan calon lebih dari 1 ya yang bisa berkontestasi, tetapi apabila memang sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang diperpanjang tersebut tetap calon ini 1, maka calon tunggal atau 1 paslon dalam pilkada itu tetap legal atau tetap konstitusional, karena hal ini pernah dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan juga ada di dalam Undang-Undang Pilkada. Jadi dengan demikian kalau sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang diperpanjang ini tetap 1 pasangan calon tunggal tetap konstitusional. Pak, selain menambah masa pendaftaran itu, apa langkah KPU untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi Pak fenomena kota kosong di Pilkada 2024? Mulai tanggal 30 Agustus sampai dengan tanggal 1 September, KPU di daerah melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi tersebut ditekankan bahwa Undang-Undang Pilkada mendesain agar pasangan calon yang berkontestasi itu lebih dari 1. Itu yang kami tekankan, mudah-mudahan saja partai politik yang belum mendaftarkan pasangan calonnya ini bisa mendaftarkan pasangan calon yang berbeda. Semalam kami mendapatkan informasi dari Provinsi Papua Barat, malah partai politik yang belum mengusul pasangan calon tersebut ingin bergabung ke pasangan calon yang telah didaftarkan. Artinya partai politik tersebut ingin menjadi bagian dari koalisi besar. Ini informasi dari Papua Barat ya, yang bisa jadi fenomena ini juga terjadi di beberapa daerah di tingkat kabupaten kota lainnya yang calonnya baru 1 pasangan calon. Oke Pak Idham, ini putusan MK ini kan sangat progresif ya dengan menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Apakah ini sudah mampu Pak untuk mengurangi fenomena kota kosong ini meski secara angka ini jumlah daerah yang mengalami kota kosong justru meningkat dibandingkan di tahun 2020 Pak? Di tahun 2020 dalam Pilkada Serentak 2020 yang lalu itu daerah yang menyelenggarakan pilkada sebanyak 270 daerah.
Ya, tetapi sekarang di Pilkada Serentak Nasional ini ada 508 kabupaten kota dan 37 provinsi. Jadi dengan demikian dari sisi persentase sebenarnya berkurang ya. Dahulu itu 9,26% pada saat penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020. Sekarang ini hanya 8% lebih. Ya, jadi dari sisi persentase berkurang, tapi dari sisi nominal memang angkanya cukup banyak. Ada 43 daerah, 1 provinsi dan 22 provinsi yang ada kabupaten kotanya itu calon tunggal. Pak Idam, ini ada yang berpendapat untuk Cakada yang melawan kota kosong ini berpotensi kecurangan, Pak. Apa tanggapan dari KPU? Ya, berprasangka itu bagian dari kebebasan ya. Tapi kalau prasangkanya juga tidak rasional, tidak dilandasi pada sebuah fakta, saya pikir ini juga akan merusak demokrasi kita. Oleh karena itu, agar prasangka tersebut dapat dikurangi, mari berpartisipasi aktif. Yang jelas dalam proses penyelenggaraan tahapan pilkada itu dilakukan secara terbuka, dan bahkan kami mendesain nanti dalam proses pemungutan dan penghitungan suara itu dapat diliput oleh rekan-rekan pewarta atau jurnalis. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di TPS boleh dipasang CCTV? Boleh, kecuali bilik suara pada saat pemberian suara itu nggak boleh karena melanggar asas rahasia. Ya, jadi dengan demikian sebaiknya kita dalam berkomentar itu rasional dan terukur, karena demokrasi kita ini begitu terbuka, pemilu kita juga, pilkada kita juga memberikan ruang partisipasi yang besar. Ya, jadi dengan demikian, mari kita menjadi bagian penting dari catatan sejarah penyelenggaraan pilkada serentak secara nasional yang baru pertama kali diadakan di Indonesia. Dan bahkan saya meyakini bahwa pilkada serentak nasional ini tahun 2024 di Indonesia ini mungkin yang pertama di dunia. Ya, negara-negara lain bisa jadi tidak seperti ini, karena memang tidak banyak negara-negara yang bisa menyelenggarakan pemilihan atau pemilu itu dalam 1 hari. One day election itu selama ini hanya dipredikasi pada Indonesia. Oke, Pak Idham, lantas apa antisipasi yang dilakukan oleh KPU untuk mengurangi ataupun menghilangkan setiap kecurangan gitu, Pak? Ya, kami pastikan bahwa penyelenggara kami atau rekan-rekan kami, baik KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, serta rekan-rekan badan ad hoc di daerah, itu dapat melaksanakan aturan dengan sebaik-baiknya. Kami percaya kepada teman-teman kami. Ya, dan oleh karena itu, untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak terjadi, mari kita berpartisipasi. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media atau jurnalis yang senantiasa meliput tahapan demi tahapan penyelenggaraan pilkada dan mewartakan atau menginformasikan ini kepada masyarakat Indonesia. Ya, karena partisipasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa pilkada kita kali ini adalah pilkada yang berintegritas. Oke, Pak Idham, apakah secara aturan ini boleh orang untuk mengkampanyekan kota kosong, Pak? Karena jika kita lihat di media sosial, ini banyak sekali orang mengkampanyekan untuk memilih kota kosong gitu, Pak. Undang-undang pilkada memang tidak melarang ya secara eksplisit tentang hal tersebut, karena hal tersebut bagian dari kebebasan politik. Dan bahkan ya, Undang-Undang Pilkada juga mengatur bahwa apabila ada pemilih yang mencoblos kolom kosong tak bergambar, ya, jadi dalam Undang-Undang Pilkada itu bahasanya kolom kosong tak bergambar, itu nanti di surat suara dicoblos oleh pemilih, itu maka sah. Tetapi mesti kita ingat, hadirnya pilkada ini adalah tidak sekedar pada kontestasi elektoral semata, tapi di pilkada inilah kita bicara tentang bagaimana pembangunan 5 tahun ke depan untuk di daerah. Jadi kita lihat pilkada dalam perspektif developmentalisme politik, saatnya lah kita bicara tentang bagaimana rancangan program-program pembangunan ini dibicarakan dengan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, mari kita gunakan hak pilih kita untuk bicara tentang bagaimana pembangunan di daerah ini lebih baik seperti yang diharapkan oleh kita. Baik, terima kasih Pak Idham atas waktunya berdialog bersama kami di Kabar Pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi.